kemarin pihak BAIN sudah mendeklar bahwa mereka menang atas asuh anak. Mungkin seperti apa dari pihak Paula sendiri menanggapinya? Ya, pertama-tama begini ya, ini bukan soal hak asuh saja gitu ya, tetapi banyak hal yang lain sebenarnya dalam putusan ini. Yang pertama-tama kita harus melihat bahwa putusan banding yang diajukan oleh kami, kemudian juga oleh pihak BAIN itu terkait dengan satu, pengesahan adanya perceraian gitu ya. Nah, itu memang setuju gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan apa yang kita kategorikan sebagai nusus gitu ya. Nah, karena kemarin itu sangat mengemuka dan sangat viral gitu ya, sehingga itu menjadi suatu hal yang kami nilai perlu dimintakan kepada Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah memang perkataan-perkataan nusus itu memang tepat atau tidak, dan bahkan itu keluar sampai ke ruang persidangan gitu ya. Dan kemudian yang dikatakan oleh pihak BAIN sendiri gitu ya, terkait dengan ada nusus gitu kan. Nah, terkait dengan itu sebenarnya itu tidak ada nusus gitu kan. Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pembicaraan dengan orang lainnya itu tidak dikategorikan sebagai nusus. Karena apa? Karena ilmu yang belum tinggi dari seseorang belum bisa mengkategorikan seseorang itu melakukan perbuatan itu menjadi nusus gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya ada orang, misalnya contohnya adalah suami, yang harus memperingatkan, yang mengingatkan, yang membimbing gitu ya, sehingga dia bisa ditahu dari seorang awam menjadi seorang yang sangat ahli gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini soal nusus itu tidak terbukti gitu ya, dan hakim menyatakan bahwa tidak ada nusus gitu. Nah, ini sebenarnya juga sekaligus membuktikan gitu kan bahwa adanya pihak ketiga, kemudian setelah itu juga ada perselingkuhan, dan kemudian sampai macam-macam gitu kan, itu juga tidak terbukti. Itu hal yang kedua gitu kan. Hal yang ketiga, kita juga membicarakan tentang hak asuh anak gitu kan. Nah, terkait dengan hak asuh anak, sebenarnya hakim menilai dalam pertimbangannya gitu kan, ini berdasarkan konsideran hukum gitu kan, baik itu dalam pasal 105 dan kemudian juga dalam undang-undang yang lain gitu ya. Itu mengatakan bahwa anak-anak yang belum mumayyiz itu sebenarnya pada ibu gitu. Tetapi menariknya, hakim pengadilan tinggi agama menyatakan bahwa dalam pendekatan yang lainnya gitu kan, social justice gitu kan, dan untuk kepentingan dari anak atau the best interest of the child gitu kan, dan juga mempertimbangkan dari ahli yaitu psikolog gitu kan, makanya anak lebih dekat kepada ayah, makanya diberikan hak asuhnya anak kepada ayah. Tapi terkait dengan itu, kami memberikan penilaian apakah memang hakim sudah memutuskan berdasarkan suatu dasar yang benar dan kuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, pada saat persidangan terdahulu di pengadilan agama itu sebenarnya kita itu mempertanyakan tentang metodologi. Jadi mereka menghadirkan dua orang ahli psikolog, dan kami menghadirkan dua orang juga, baik itu adalah dokter anak dan kemudian juga psikolog. Terkait dengan psikolog itu kami mempertanyakan satu, kapasitas gitu ya, terutama dari psikolog SDM gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah psikolog SDM itu bisa memberikan penilaian-penilaian terkait dengan anak gitu. Ini jadi pertanyaan mendasar sebenarnya gitu kan. Ini terkait dengan psikolog SDM gitu ya. Dan kemudian yang kedua, terkait dengan psikolog anak. Yang menjadi pertanyaan kami itu adalah apakah melakukan observasi, wawancara, dan asesmen? Iya katanya. Nah, kemudian dikatakan bahwa anak itu menderita PTSD, gitu kan, post traumatic syndrome. Nah, waktu kami tanyakan kenapa terjadi itu, karena anak-anak itu takut dengan ibunya yang berteriak-teriak, begitu ya. Nah, kemudian di situ makanya memunculkan trauma bagi anak, gitu kan. Kami saya tanya waktu itu, dasarnya waktu itu apakah ahli itu melihat langsung bahwa ibu itu atau klien saya itu memang berteriak-teriak? Tidak. Terus dari mana ahli itu mendapatkan informasi bahwa memang
ibu itu berteriak-teriak sehingga anak itu takut dari pemohon. Gitu. Nah, artinya di sini bahwa keterangan untuk menyatakan terjadinya PTSD gitu kan, itu adalah dari pemohon, bukan dari fakta yang dia lihat langsung. Gitu. Kan menarik seperti itu gitu kan. Dan yang kedua gitu kan, dinyatakan bahwa yang membuktikan bahwa anak itu dekat dengan ayah itu ada observasi terkait dengan gambar. Gambar ini adalah gambar anak-anak gitu kan. Gambar anak-anak kepada gambar anak kepada gambar anak ya. Nah di situ digambarkan laki-laki. Nah, gambar laki-laki itu dikatakan bahwa itulah bentuk bukti anak-anak itu dekat dengan ayahnya, padahal tidak, gitu kan. Nah, kami tanya kepada psikolog yang menjadi ahli kami, gitu ya. Itu artinya apa, gitu ya? Artinya gambar laki-laki yang dibuat oleh anak-anak itu adalah orientasi seksual. Artinya gitu kan. Semisalnya saya lelaki, saya akan menggambar laki-laki sebagai anak-anak gitu kan. Itu membuktikan orientasi seksualnya itu dia sebagai laki-laki, tidak sebagai perempuan. Gitu ya. Begitu juga kalau bisa perempuan, dia akan menggambar perempuan. Karena dia akan menggambarkan orientasi seksualnya itu adalah perempuan. Gitu. Bukan menggambarkan bahwa kedekatan terhadap ayahnya atau ibunya, tidak sama sekali gitu kan. Nah, oleh sebab itu ini adalah suatu kesalahan mendasar gitu kan dari hakim pengadilan tinggi untuk menyatakan bahwa di situ dia mengambil social justice gitu kan, moral justice gitu kan, bahwa untuk kepentingan anak apa yang dikatakan oleh psikolog itu gitu kan, itu adalah benar dan itu makanya diserahkan hak asuh anak itu kepada si bapaknya. Nah, jadi itu tidak besar dan tidak kuat. Sebenarnya bisa di-challenge terkait dengan itu gitu kan. Dan kemudian terkait dengan ini yang saya sebutkan ini ya, barusan gitu kan, soal gambar, kemudian juga terkait dengan bertanya kepada si ibu gitu kan sebagai cover both side gitu ya. Itu tidak dicantumkan di dalam fakta-fakta persidangan, di dalam putusan di pengadilan agama. Gitu. Nah, oleh sebab itu makanya ini menjadi dasar kami untuk melaporkan ketika itu ke Komisi Yudisial. Kenapa kok ini tidak dicantumkan? Gitu. Dan kami bisa menduga jadinya bahwa ini menjadi dasar. Gitu. Karena kalau misalnya ini dicantumkan, hakim bisa melihat bahwa sebenarnya fakta persidangan itu terbongkar bahwa anak-anak itu dikatakan PTSD karena ini hanya berdasarkan informasi sepihak, bukan kedua belah pihak. Yang menggambar anak-anak itu melambangkan dia kedekatan dengan ayah, tidak juga, karena itu melambangkan tentang orientasi seksual dari masing-masing orang. Kan? Nah, jadi itu ya hal-hal yang perlu saya sampaikan. Nah, terkait dengan nusus tadi itu ya, oleh sebab itu makanya dia berhak untuk mendapatkan hak-hak mas iddah. Mut'ah dan kemudian juga iddah mut'ah dan kemudian pokoknya hak-hak terkait dengan ini ya, istri lah gitu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan putusan dari Paula pada saat ini. Itu kira-kira. Tapi Paula sendiri putusan dari pihak Paula sendiri. Jadi begini. Kan ada tindakan lanjut Pak? Ya, Paula memutuskan pada saat ini. Jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi gitu kan, akan membuat anak menimbulkan pertanyaan-tanya. Saya sangat berhati-hati mengeluarkan pendapat karena apa? Saya akan ditanyakan 5-7 tahun ke depan gitu kan, oleh anak-anak itu gitu kan. Jadi dia bisa lepas perkataan atau statement kita pada saat ini gitu kan dengan anak-anak itu ke depan gitu kan. Oleh sebab itu makanya akan lebih baik memang hal seperti ini dicukupkan gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya Paula memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi. Itu ya pada saat ini. Tetapi yang harus diingat gitu kan, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya,
apabila dalam konteks hak asuh ya, nanti pola tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh